Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lugi Firmansyah dengan NIM 2017 210748. Di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan topik pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan otomotif yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah yaitu kerangka pemikiran. Di sini kerangka pemikiran memiliki 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Yang pertama yaitu variabel bebas yang pertama yaitu profitabilitas, yang kedua likuiditas, yang ketiga ukuran perusahaan. Apakah ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu nilai perusahaan. Kemudian yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas memiliki pengaruh positif dan searah terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai likuiditas, maka semakin tinggi juga nilai dari perusahaan tersebut. Begitupun sebaliknya, yaitu semakin rendah nilai likuiditas, maka semakin rendah juga nilai dari perusahaan. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Di sini di logika, ukuran perusahaan tersebut semakin besar, maka dapat menyebabkan nilai perusahaan yang juga besar. Begitupun sebaliknya, jika ukuran perusahaan tersebut kecil, maka nilai dari perusahaan tidak sebesar atau tidak lebih dari ukuran nilai perusahaan tersebut tidak lebih dari ukuran perusahaannya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini metode penelitian membahas yaitu 7 hal. Yang pertama rancangan penelitian, yang kedua batasan penelitian, yang ketiga identifikasi variabel, yang keempat definisi operasional dan pengukuran variabel, yang kelima populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, yang keenam data dan metode pengumpulan data, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yang menjelaskan adanya hubungan sebab dan akibat antara 2 variabel atau lebih, di mana variabel tersebut dapat dimanipulasi atau diberi perlakuan khusus oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara melakukan pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari fakta yang mungkin terjadi penyebab melalui data tertentu. Kemudian yang kedua yaitu batasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan operasional dan sumber daya yang diinginkan, maka peneliti membatasi pada 3 hal. Yang pertama yaitu membatasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan meliputi profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu membatasi sampel yang diteliti, yaitu hanya perusahaan yang terdaftar dalam BII saja. Kemudian yang ketiga yaitu membatasi periode penelitian. Periode penelitian yang digunakan pada tahun 2015 hingga 2019. Kemudian identifikasi variabel. Variabel dependen atau variabel Y merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Kemudian variabel independen atau variabel X merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Yang keempat adalah definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkap dalam definisi konsep. Secara operasional, secara praktik
secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, variabel dependent atau terkait. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Kemudian variabel independence atau variabel X atau bebas. Variabel ini merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependent. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Jenis variabel independen pertama yaitu profitabilitas. Memiliki definisi yaitu profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas diukur dengan return of equity atau ROE. ROE sendiri adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut. Kemudian profitabilitas memiliki indikator yaitu digunakan untuk mengukur dan membantu mengendalikan pendapatan, yaitu dengan cara memperbesar penjualan, memperbesar margin, mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pengeluaran biaya. Profitabilitas menggunakan skala yaitu rasio. Kemudian jenis variabel independen yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban keuangan yang dapat segera dihasilkan atau yang telah jatuh tempo. Likuiditas memiliki indikator yaitu digunakan untuk mengukur jumlah uang yang tersedia untuk membayar biaya jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian likuiditas ini menggunakan skala rasio. Kemudian jenis variabel independen yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang, dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan. Kemudian ukuran perusahaan memiliki indikator yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan. Kemudian indikator dari ukuran perusahaan yaitu digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva atau ukuran dari total aset. Kemudian skala dari ukuran perusahaan menggunakan skala rasio. Kemudian jenis variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah keahlian perusahaan yang dicontohkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang mencerminkan penilaian dari masyarakat. Kemudian nilai perusahaan memiliki indikator yaitu terdapat 5 jenis indikator. Yang pertama nilai nominal, kedua nilai pasar, ketiga nilai intrinsik, keempat nilai buku, dan yang kelima nilai likuidasi. Kemudian nilai perusahaan memiliki skala yaitu rasio. Kemudian yang selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan otomotif pada periode 2015 hingga 2019 yang termasuk dalam kriteria. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling agar mendapatkan hasil yang representatif. Kriteria sampel pada penelitian ini yang pertama perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dalam periode 2015 hingga 2019. Kemudian perusahaan otomotif yang tidak memiliki total hutang dan total aset negatif selama 2015 hingga 2019. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan otomotif yang tidak memiliki total ekuitas atau total laba bersih yang negatif selama 2015 hingga 2019. Selanjutnya yaitu data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama
yaitu penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi pada objek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan melakukan pada situs resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis. Dengan teknik analisis ini akan mengetahui pengaruh antara variabel yang diteliti. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif di sini dapat memberikan gambaran subjektif atau deskriptif dari suatu data yang dilihat dari rata-rata atau mean. Standar deviasi maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Kemudian, analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum variabel-variabel pengamatan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan dividen, struktur kepemilikan manajerial, struktur institusional, dan tingkat suku bunga. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.